Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Asnalhaq. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Lampung. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan. Tugasnya adalah meresensi sebuah buku. Nah, saya di sini akan meresensi sebuah buku yang berjudul tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, buku filsafat pendidikan Islam ini dikarang oleh Profesor Dr. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Nah, buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang. Ketebalan buku ini mencapai 640 halaman. Nah, buku ini itu terbit di Jakarta pada tahun 1947. Langsung saja saya akan membahas isi-isi apa saja yang terdapat dalam buku ini. Di dalam buku ini terdapat 9 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang konsep filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap jagat raya. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap manusia. Yang keempat, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap masyarakat. Yang kelima, prinsip-prinsip yang menjadi dasar teori pengetahuan pada pemikiran Islam. Yang keenam, prinsip-prinsip yang menjadi dasar teori akhlak dalam Islam. Yang ketujuh adalah tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dan yang kedelapan tentang kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu metode-metode pengajaran pada pendidikan Islam. Nah, di sini sang penulis memilih metode perbandingan yang disebut prinsip-prinsip atau pemikiran filsafat dan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran filsafat dan pendidikan modern yang mengambil jalan tengah. Kemudian metode itu diikuti dengan uraian atau kritik dan menyebutkan karya-karya Islam yang menguatkan prinsip atau pemikiran tersebut. Begitu juga dalam buku ini penulis berusaha untuk memusatkan perbincangan pada prinsip-prinsip dan dasar-dasar umum pendidikan. Pendidikan ya tentang Islam pada falsafah, tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metode mengajarnya agar supaya kandungan dalam buku ini sesuai dengan isi dan sifatnya yang berjudul tentang filsafat pendidikan. Nah, ini ada daftar isi. Nah, untuk bab pertama sendiri dalam daftar isi ini membahas tentang filsafat pendidikan Islam, kandungan, sumber-sumber dan syarat-syaratnya. Bab kedua, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap jagat raya. Dan bab ketiga, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap manusia. Nah, dan masih ada bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 sampai bab 9. Nah, 9 tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dari 9 bab itu masih ada uraian-uraian tentang prinsip-prinsip. Di dalam buku ini banyak teori-teori dan dalil-dalil tentang filsafat, entah itu dalil secara Islami atau tidak Islami. Nah, untuk kelebihan dalam buku ini sendiri itu yaitu tadi dalam buku ini banyak dalil-dalil dan juga pembahasan teori yang banyak dan lengkap sehingga pembaca itu tidak kesulitan. Kan biasanya saat mencari sebuah teori dan dalil dalam sebuah buku itu jarang ditemukan, tapi dalam buku ini itu tidak. Di sini banyak dalil-dalil, entah itu secara Islami atau tidak Islami.
Untuk kekurangan dalam buku ini sendiri itu, menurut saya buku ini itu terlalu tebal, sehingga pembaca yang tidak terlalu minat, pembaca yang minat terhadap buku ini itu cenderung bosan karena tebalnya buku ini. Dan juga buku ini itu terbitan tahun 1947, jadi itu sudah terlihat usang, jadi susah untuk dibaca. Nah, itu tadi resensi saya tentang buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Mungkin hanya itu saja. Apabila penjelasan yang terlalu sedikit atau tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.